Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak pengarsipan di Istiqomah Sambas Purbalingga. Untuk itu saya akan menjelaskan sejarah dan profil perusahaan dari yayasan tersebut. Ya. Untuk sejarah dari Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga adalah sebuah yayasan yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Bapak Haji Suhari Adi Mulyono beserta keluarganya. Yayasan ini berdiri karena rasa keprihatinan yang mendalam terhadap moral generasi masa depan yang semakin jauh dari nilai-nilai agama Islam. Selain itu, tantangan arus globalisasi yang semakin besar menurut umat Islam untuk dapat menyesuaikan diri dengan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Atas dasar keprihatinan tersebut, maka Bapak Haji Suhari Adi Mulyono beserta keluarganya merasa terpanggil hati nuraninya untuk berpartisipasi dalam memajukan umat Islam dengan mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kemudian dalam angan-angan dan cita-cita beliau melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya akan tercipta anak-anak yang benar dan pintar. Pendidikan pada hakikatnya bukan untuk mencetak generasi muda yang cerdas secara intelektual semata, akan tetapi harus juga memiliki akhlak yang luhur. Dalam istilah Jawa, kondisi seperti itu disebut sebagai anak yang benar dan pintar. Kondisi yang seperti inilah yang harus diusahakan dalam setiap proses layanan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awal Priyanto. Yes. Selanjutnya adalah kebijakan mutu dari Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga. Di yayasan terdapat 3 kebijakan mutu. Yang pertama adalah mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan untuk membentuk peserta didik unggul, mandiri, kreatif, dan islami adalah prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan Istiqomah Sambas yang terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. Yang kedua adalah untuk menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip tersebut, lembaga pendidikan Istiqomah Sambas menerapkan sistem manajemen mutu yang difokuskan pada perbaikan berkesinambungan pada setiap aspek, khususnya sumber daya dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah direktur beserta seluruh aktivitas lembaga memiliki komitmen kuat dalam penerapan dan pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang terkait dengan kebijakan mutu ini. Sudah selesai. Skip. Terus sing apa dari Mas sing apa? Langsung. Dan untuk latar belakang masalah sistem perusahaan atau organisasi baik di SDM dan manajemen mutu. Secara resmi Yayasan Istiqomah Sambas menerapkan sistem manajemen mutu ISO. Iya, ISO. Apa macan yang 9001? 2008 sejak tahun 2010 dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001 2008 nomor D01.1.104.1.11 dari Lembaga Sertifikasi ISO Delta Pas Internasional dan telah diperbarui pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan sertifikat nomor D128.1.228.10.7 yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO di Yayasan Istiqomah Sambas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang dilakukan Yayasan Istiqomah Sambas sehingga mampu memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau stakeholder terkait dan kinerjanya. Infrastruktur, langsung masuk infrastruktur. Iya, di bagian
Infrastruktur. Di bagian infrastruktur yang pertama MI Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2000. Yang kedua SMP Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2005. Yang ketiga PAUD Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2009. Yang keempat MA Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2013. Yang kelima SMP Istiqomah Sambas Boarding School Purbalingga tahun 2016. Yang keenam Ma'had Ali El Sukhari. Yang ketujuh Ma'had Tahfidzul Quran Putri. Terus kita kaki sih. Apa mana sih? Kemampuan kolan banget sih. Kemampuan finansial atau rahasia perusahaan. Keuangan yayasan diatur oleh Lembaga Ekonomi Istiqomah Sambas berasal dari dominan SOP, SPI, ujian, dan lain-lain untuk kemudian dimanfaatkan lembaga untuk memenuhi biaya operasional maupun non operasional. Terus langsung dulu ya. Ya kan? Membuat perangkat lunak kearsipan yang sejalan dengan filing kabinet. Alasan kenapa harus dibuat perangkat lunak seperti itu adalah satu, manajemen kearsipan yang masih kurang memadai. Dua, kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya arsip mengakibatkan berfungsinya arsip sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai dan akhirnya tugas-tugas di bidang kearsipan dipandang rendah. 3. Bertambahnya volume arsip secara terus-menerus mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi. 4. Belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang diberlakukan secara baku di suatu kantor atau organisasi sehingga masing-masing petugas melaksanakan tata jalannya tidak ada keseragaman dan tidak ada tujuan yang jelas. Yang keenam, penggunaan arsip oleh pengolah atau oleh pihak lainnya yang membutuhkan dengan jangka waktu yang lama dan bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Hal ini akan menghambat pihak lain yang juga membutuhkan arsip tersebut. Termaksud 7. Tidak dapat atau sulit ditemukannya kembali arsip dengan cepat dan tepat bila diperlukan oleh pihak. Hal tersebut mungkin karena belum sempurnanya sistem. Yang ke-8, belum dipikirkannya mengenai rencana untuk mengadakan penyusutan arsip di unit operasional maupun di kantor secara menyeluruh, mengakibatkan arsip semakin bertumpuk, campur aduk, dan tidak dapat tertampung lagi. Sekian presentasi dari kami untuk rancangan dan penjabaran dari materi tersebut tentang perangkat lunak kearsipan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami semua mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.